Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Ada Youth for Christ. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di acara Youth for Christ. Dan masih ingatkah dengan saya teman-teman? Kalau yang belum, salam kenal lagi ya. Nama saya Janet Josephine Mintarjo dan saat ini sedang melayani di GKI Bromo Malang. Nah teman-teman, seperti lagu tadi, lagu sekolah minggu kita, hati-hati gunakan tangan, mata, mulut, semua yang kita miliki. Karena tema hari ini kita akan merenungkan hati-hati yang akan diambil dari perenungan Ulangan 12 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami mau berjalan hanya sesuai dengan firman-Mu. Maka kalau kami saat ini kembali mau mendasarkan hidup kami dalam kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bertata di dalam hati dan pikiran kami. Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami, sehingga kami dapat mengerti juga melakukan firman-Mu. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, perenungan hati-hati akan dipusatkan pada Ulangan 12 ayat 30a. Ulangan 12 ayat 30a mengatakan, "Maka hati-hatilah, jangan sampai engkau kena jerat dan mengikuti mereka, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu." Teman-teman, salah satu nasihat yang seringkali kita dengar barangkali adalah kalimat hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Nah, nasihat itu diberikan memang karena ada potensi terjadinya suatu kecelakaan yang tidak dapat diduga. Musa di dalam ulangan tadi juga mengingatkan umat Israel agar mereka juga berhati-hati. Hanya karena Tuhan sudah memunahkan musuh-musuh Israel, bukan berarti ancaman itu sudah hilang. Dalam hal yang menyangkut ritual, selalu ada yang bersifat laten, yang bersembunyi, yang dapat muncul sewaktu-waktu. Nah, Musa sadar betul potensi ancaman tersebut. Itu sebabnya ia mengingatkan umat Israel. Apalagi bila terkait dengan cara beribadah. Orang bisa dengan mudah tergoda dan oleh karena itu lalu meninggalkan yang lama untuk beralih ke yang baru. Ibadah bangsa-bangsa lain mungkin menarik perhatian umat, tetapi hal itu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Yang menarik belum tentu membawa pada keselamatan. Sebaliknya, bisa saja justru menjauhkan umat dari Tuhan. Itu sebabnya Musa mengingatkan umat agar berhati-hati. Hati-hati agar tidak mudah tergoda dan terpesona dengan yang lain. Peringatan itu juga perlu disampaikan oleh Musa sebab Israel baru saja keluar dari Mesir dan belum tahu banyak tentang ibadah dari bangsa-bangsa lain. Teman-teman, kalian pasti pernah mendengarkan ya ungkapan yang mengatakan bahwa rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Begitupun dalam hal ibadah. Bisa jadi ibadah di tempat lain nampak lebih menarik. Nah, pesan Musa juga berlaku untuk kita. Ia mengatakan hati-hati. Yang nampak menarik itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan iman kita. Terhadap banyak hal baru yang kita jumpai, sebaiknya kita juga mengingat pesan Musa, prinsip kehati-hatian. Bukan paranoid tentu saja, tetapi hati-hati akan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah teman-teman, Youth for Christ, kita diajak untuk kembali merenungkan dengan dua buah pertanyaan. Satu, kira-kira apa resiko umat Israel bila mereka terjerat dengan ibadah bangsa-bangsa lain? Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk terus berhati-hati dalam segala hal menurut
teman-teman Youth for Christ? Nah, mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kita merefleksikan pertanyaan-pertanyaan ini sambil kita pun melakukan yang Ia ajarkan di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam satu hari kami kerap menemui satu bahkan lebih tantangan. Kalau kami kalikan itu dalam seminggu, sebulan, setahun, satu dekade, begitu banyak tantangan yang telah, sedang, dan mungkin akan kami hadapi. Begitu banyak godaan ada di sekitar kami. Maka Tuhan, setiap hari, setiap jam, setiap detik, kami hanya mengandalkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk kami bisa melawan godaan kami, untuk kami bisa berhati-hati. Hanya perkataan-Mu Tuhan yang hendak kami jaga di dalam hati dan pikiran kami. Maka Tuhan, kami mohon bantulah kami, bantulah pula saudara-saudari kami dalam segala aspek kehidupannya yang menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Biarlah Tuhan, godaan-godaan itu tak melemahkan iman mereka, tak membuat mereka lari dan kabur dari setiap hal yang sesungguhnya dapat menjadikan mereka makin murni di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya dengan kekuatan-Mu kami bisa melalui hari-hari kami. Kepadamu sajalah kami berdoa dan memohon. Kami berdoa dan memohon dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian teman-teman Youth for Christ renungan kita hari ini. Sampai bertemu dalam renungan-renungan selanjutnya. Dan jangan lupa terus ikuti Youth for Christ, like, subscribe, dan sampai jumpa. Tuhan berkati.